Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah yang menyaksikan kajian ini diberikan Allah keberkahan, amin ya rabbal alamin, serta Ibnu Jamaah rahimahullah diberikan pahala jariah atas kebaikan beliau, amin ya rabbal alamin. Dan doakan ulama-ulama yang lain, kita ambil ilmunya Ibnu Qudamah rahimahullah dan para ulama yang lain. Izin bertanya Ustadz, beberapa bulan yang lalu saya berta'aruf atau proses pranikah dengan seorang wanita. Hubungan proses kami kandas karena si wanita tersebut takut tidak qanaah suatu hari kelak jika menikah dengan saya, karena dianggap pendapatan saya tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Pada akhirnya saya tahu benar kata Ustadz, ilmu itu diamalkan, bukan hanya menjadi hiasan semata. Terbukti di era zaman sekarang ini penampilan zahir belum akan tentu menentukan kebaikan seseorang. Pada akhirnya masih terdapat sifat kemunafikan dan berprasangka buruk kepada Allah, seolah-olah Allah tidak mampu memberikan rezeki kepada setiap hambanya. Tenang. Iya. Ini pertanyaan atau belum bisa move on ya? Kayaknya antara pertanyaan dan sakit hati ini beda-beda tipis. Gini loh hadirin yang Allah muliakan. Gini. Makanya ini poin. Kan ini berarti lagi marah ini. Itu kan poin kita. Kenapa kita marah? Karena kita menyikapi kejadian ini dengan keinginan. Kita ingin nikah dengan wanita tersebut. Sedangkan Allah tidak berkehendak pada saat ini. Pada saat ini loh, belum tentu tahun depan, 2 tahun lagi, siapa tahu ketemu. Nah, mana yang kita kedepankan? Terus yang kedua, hadirin, masalah kafa'ah, atau belum ke sana dulu ya. Jadi sebagaimana qanaah atau hidup zuhud dan lain sebagainya itu disyariatkan, di sisi lain menerima takdir, lalu ridho terhadap takdir, lalu tidak cepat menyimpulkan orang lain dan tidak suudzon sama orang lain, itu pun disyariatkan. Bisa dipahami tidak? Iya. Jadi tenang, jangan langsung ambil kesimpulan masih terdapat sifat kemunafikan dan berprasangka buruk terhadap Allah. Belum tentu loh. Kedepankan baik sangka dulu. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita tahu bersama-sama bagi yang belajar fikih bahwa dalam kitabun nikah ada bab kafa'ah, bab kesetaraan, dan dalam bab kesetaraan parameternya adalah hendaknya pihak laki-laki minimum setara atau lebih dengan pihak calon istrinya atau calon mempelai perempuan atau perempuannya. Jadi sekali lagi parameternya adalah pihak calon suami atau laki-laki hendaknya minimum setara atau lebih dibanding minimum setara atau lebih dari pihak calon istri. Nah, dalam sisi apa aja kesetaraan tersebut? Ada pembahasan panjang ya, ada pembahasan panjang. Di antaranya yang harga mati misalnya agama, gitu. Nah, di antara yang direkomendasikan, tapi bukan harga mati, direkomendasikan oleh sebagian para ulama adalah masalah status sosial atau kekayaan. Status sosial ataupun kekayaan. Jadi hendaknya bahwa calon suami secara finansial atau secara strata atau secara itu minimum sama atau lebih di atas perempuannya. Apakah syarat? Tidak. Saya katakan tidak. Ini direkomendasikan, bukan wajib demikian. Ustadz, bukankah inna akramakum indallahi atqakum?
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Setuju. Tapi sebelum kita tahu dan hafal ayat tersebut, ulama yang menjelaskan ini lebih tahu daripada kita, lebih ngerti, dan kita belajar agama dari mereka. Kenapa mereka berbicara tentang kafa'ah? Karena mereka lihat sudut pandang para ulama. Mereka melihat bukan hanya idealisme, tapi mereka melihat realita. Saya ingin tanya, secara umum di semua peradaban yang punya prinsip inna akramakum indallahi atqakum, itu mayoritas manusia atau minoritas manusia? Hah? Mayoritas manusia dari zaman ke zaman berpikirnya ketakwaan gitu? Enggak. Maka kita harus tahu realita masyarakat. Nggak bisa dipungkiri, di tengah-tengah keumuman banyak masyarakat, ini bisa menimbulkan masalah atau tidak? Bisa. Bisa. Maka agar pernikahan bisa langgeng, bisa bertahan, sakinah, mawaddah, warahmah, maka sebisa mungkin semua hal yang bisa mengganjal, menjadi masalah, menjadi kendala, itu dihilangkan atau diminimalisir. Dan salah satu hal yang bisa menjadi kendala ke depan adalah jomplang atau perbedaan strata atau finansial seseorang. Dan itu terjadi. Ada salah satu atau sebelum saya kasih contoh, dan kalau saya lanjutkan teorinya dulu ya, dan kalau calon istri kita bisa terima, saya ingin tanya, apakah pernikahan itu hanya menyatukan dua individu atau menyatukan dua keluarga besar? Dua keluarga besar. Kalaupun calon mempelai atau calon istri itu bisa terima, belum tentu. Saya katakan bukan secara mutlak. Saya belum tentu keluarganya bisa terima. Belum tentu orang tuanya bisa terima. Kakaknya bisa terima. Adiknya bisa terima dan seterusnya. Dan itu rentan menimbulkan masalah besar dalam rumah tangga. Ini semakin menambah beban rumah tangga yang hukum asalnya nggak mudah. Fa'akhadna minkum mitsaqan ghalidha dalam surat An-Nisa ayat 21. Perjanjian yang sangat kuat dan ikatan yang sangat kuat, dan ikatan yang kuat itu biasanya mudah atau sulit hadirin? Sulit. Jadi pernikahan sendiri saja nggak mudah, ditambah faktor-faktor ini. Nah pertanyaannya, kenapa ini dilihat dari sudut pandang wanita? Jawabannya karena laki-laki pemimpin. Laki-laki pemimpin. Sebuah hal yang wajar kalau yang dipimpin di bawah, yang memimpin. Sebuah hal yang wajar kalau yang dipimpin di bawah yang memimpin. Makanya sebaliknya secara umum kurang ada isu. Tapi kalau suami yang di bawah itu ada rentan. Mungkin dalam 1-2 kasus bisa, tapi para ulama melihat hukum umum dan melihat realita di lapangan. Dan ini banyak kasus. Yang saya tahu pribadi aja banyak kasus demikian, dan udah bukan hanya ngaji, ilmunya bukan sebatas orang awam, enggak. Ada yang kendalanya di keluarga istri, diserang terus hadirin. Sampai akhir pada titik beliau nggak kuat, akhirnya cerai. Bertahun-tahun didiskreditkan, dipojokkan,
direndahkan sama keluarga istri. Hadirin, laki-laki punya 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 marwah, nggak mudah ngadepin itu. Laki-laki secara tabiat punya harga diri, nggak bisa dengan mudah menerima hal tersebut. Beda kalau dia nggak ada di atas atau dia sama. Ada yang calon istrinya nggak sanggup. Padahal udah ketika proses udah sepakat ya zuhud, sepakat gitu loh. Dia bilang kita zuhud ya, istri bilang zuhud gitu loh, sepakat. Ternyata beda madhab dalam mentafsirkan zuhud, hadirin, gitu loh. Zuhudnya suaminya itu kalau makan tahu tempe, tapi ternyata zuhudnya istrinya itu harus ada ayam dan harus ada komunitas-komunitasnya, unggas-unggas dan lain sebagainya. Akhirnya nggak pernah ketemu. Padahal itu istrinya itu kalau kajian itu nyatetnya luar biasa. Dan bukan hanya nyatet, direkam. Ada rekaman, ada catatan. Gitu. Pulang ke rumah, setel rekaman. Diulang lagi. Jadi catatnya 2 kali. Itu aja bisa beda tafsir zuhud, hadirin. Itu realita. Nggak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, direkomendasikan. Tidak wajib, tapi hendaknya kita meminimalisir kemungkinan terjadi kendala dalam rumah tangga. Dan orang yang punya pengalaman rumah tangga tahu bahwa ini penting. Gitu loh. Biasanya yang nggak punya pengalaman yang bilang, apalah arti semua itu. Gitu loh. Gitu loh. Nggak makan yang penting kumpul. Terus bagi denganmu itu garam seperti salt, sama aja sebenarnya. Garam salt sama, cuman ini bahasa Indonesia, bahasa asing. Gak bisa. Orang yang tahu pengalaman rumah tangga memang benar dan melihat betapa dalamnya para ulama kita dan nggak ngasal. Tapi kalau kita mendapatkan istri yang seperti itu, istri yang benar-benar nggak mempedulikan, keluarganya juga solid, alhamdulillah. Tapi apakah itu hukum umum? Enggak. Itu bukan hukum umum. Itu anomali. Dan kaidah fikih mengatakan al-ibrah bil ghalib. Parameter itu kasus mayoritas. Wa nadir la hukmalah. Adapun kasus anomali tidak bisa dijadikan sebuah kaidah. Itu kan cara berpikir ilmiah. Jelas ya? Jadi jangan cepat-cepat. Bisa jadi ini wanita tetap pakai mazhab itu, mazhab kafa'ah, beda status, nggak masalah. Dan nggak usah khawatir, hadirin. Wanita insya Allah takdirkan banyak. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan belum tentu beliau nggak baik juga. Bisa jadi memang kalau memang dapat si calon kita kemarin itu dia dapat suami yang sesuai dengan kebutuhannya, dia jadi semakin baik dan semakin mengerti dan semakin dalam. Ini tentang kebutuhan, ini tentang jodoh yang ada di ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segera move on dan doakan kebaikan dan nggak perlu memusingkan hal ini. Sekali lagi jodoh nggak akan tertukar, hadirin sekalian, karena ini berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijak. Kenapa akhwat begitu? Ya, tenang. Jadi itu poinnya. Dan itu pentingnya ilmu dalam masalah ini. Jadi hati-hati dalam menyimpulkan seseorang. Saya mungkin yang ini atau beliau belum tahu. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.